Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali bertemu, berdiskusi di channel ini. Nah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu dilimpahkan rezekinya. Tentunya harapan kita agar channel ini bisa terus bermanfaat untuk kita semua. Jadi terima kasih yang sampai saat ini sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini bisa terus menjadi channel yang memberikan inspirasi, motivasi, edukasi, dan selalu bermanfaat untuk kita semua. Dan saja pada kesempatan kali ini kami akan kembali berdiskusi dengan kita semua mengenai masalah-masalah yang sangat dibicarakan saat ini di seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, mungkin kita semua sudah mendengar atau mengikuti perkembangan sampai sejauh ini mengenai adanya sebuah usulan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau disingkat RUU HIP yang sampai saat ini itu menimbulkan banyak protes atau banyak penolakan dari kalangan masyarakat. Nah, tentu kita semua sudah melihat bagaimana sih isi dari rancangan undang-undang ini sehingga mengapa bisa banyak menuai protes dari kalangan masyarakat yang anggap bahwa rancangan undang-undang ini itu bisa melemahkan Pancasila dan katanya ada upaya untuk menggeser Pancasila atau memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Nah, itu tentu dari kawan-kawan semua yang kemudian menolak. Kemudian ada pula beberapa kalangan yang tetap sepakat dengan adanya RUU ini. Namun kenyataannya RUU ini telah resmi dibatalkan oleh pemerintah. Itu telah resmi dibatalkan pembahasannya. Jadi bagi yang sepakat maupun yang tidak sepakat, ya saya rasa tidak perlu lagi dipermasalahkan untuk rancangan undang-undang ini karena sudah resmi dibatalkan. Namun resmi dibatalkan, tetapi ada pengganti yang diberikan oleh pemerintah, di mana di sini telah resmi dibatalkan pembahasannya, namun ada RUU baru kemudian yang dihadirkan atau diajukan oleh pemerintah sebagai pengganti dari rancangan undang-undang ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah rancangan undang-undang yang baru ini akan tetap menerima penolakan atau diterima oleh seluruh kalangan masyarakat? Nah, tentunya kawan-kawan semua yang menilai. Tapi tentunya untuk bisa menilai hal ini, tentu kita harus mengetahui dulu seperti apa isi dari rancangan undang-undang yang baru ini, yang kemudian yang dinyatakan sebagai pengganti dari rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, adapun nama dari rancangan undang-undang yang baru ini yaitu rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, di mana kemarin pada tanggal 16 Juli 2020 itu pemerintah telah resmi menyerahkan draftnya ke DPR. DPR sudah menerima draft ini. Jadi setelah kita melihat, membahas isinya, barulah kita kemudian bisa berkomentar bagaimana tanggapan kita mengenai rancangan undang-undang yang baru ini. Apakah tetap akan diterima atau masih ditolak oleh masyarakat. Makanya mari kita lihat seperti apa sih isi dari RUU yang baru ini. Jadi mari kita berdiskusi, kita dalami isinya seperti apa, apakah patut diterima atau ditolak sebagai RUU sebelum dibahas oleh DPR. Kemudian langsung saja kita melihat isi atau hasil yang ditetapkan dari rancangan undang-undang ini, di mana katanya terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Nah, langsung saja pada bab pertama, yaitu tentang ketentuan umum. Yaitu terdiri dari pasal 1. Kemudian kita ke bab 2, yaitu asas dan tujuan. Di mana di bab 2 ini terdiri dari pasal 2, yaitu pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan berdasarkan asas A. Koordinasi, kemudian poin B. Integrasi, kemudian poin C. Sinkronisasi, D. Partisipasi, dan E. Berkelanjutan. Kemudian untuk di bab 2 asas dan tujuan juga ada pasal 3, yaitu pembinaan ideologi Pancasila diselenggarakan dengan tujuan
Di sini ada poin A, terbentuknya jati diri dan karakter bangsa, sikap dan perilaku patriotik, cinta tanah air, terciptanya sikap saling hormat-menghormati, toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian poin B, terwujudnya sistem pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan riset dan inovasi nasional sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman nilai-nilai Pancasila. Kemudian C, terwujudnya perancangan dan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan, termasuk pusat dan daerah yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian poin D, terwujudnya sistem politik yang demokratis, pembentukan hukum nasional, serta politik luar negeri yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Kemudian poin E, terwujudnya tujuan negara dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita lanjut ke bab 3. Nah, di sini di bab 3 itu kewajiban penyelenggara negara dan warga negara. Di sini ada pasal 4. Bunyinya penyelenggara negara di lingkungan kekuasaan eksekutif dari pusat sampai ke daerah, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, serta lembaga negara lainnya berkewajiban untuk melaksanakan, menanamkan, menegakkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk pasal 5, setiap warga negara Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan, menanamkan, menegakkan dan menjaga nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, lanjut kita ke bab 4. Di sini mengenai penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila. Nah, untuk bab 4 ini itu ada pasal 6 poin 1 atau ayat 1 itu pembinaan ideologi Pancasila diselenggarakan secara partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui fungsi koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga negara, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Nah, untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud ayat 1 dibentuk BPIP. Ayat 3, BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian pasal 7, BPIP mempunyai tugas membantu Presiden. Poin A, merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Poin B, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi. Poin C, mengintegrasikan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dan poin D, melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan riset dan inovasi. Kemudian poin E, melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembangunan nasional. Kemudian poin F, melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam sistem politik yang demokratis. Poin G, melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan pelaksanaan dan penegakan hukum, serta politik luar negeri. Kemudian poin H, menyusun materi dan metodologi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian poin I, menyusun dan menetapkan standarisasi pendidikan dan pelatihan. Kemudian poin J, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dan poin K, memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap pembentukan pelaksanaan dan penegakan hukum serta kebijakan kepada lembaga negara, kementerian atau garis miring lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan elemen masyarakat lainnya agar berpedoman dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian kita ke pasal 8. Di sini pasal 8 ayat 1, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, BPIP menyelenggarakan fungsi. Poin A, perumusan arah kebijakan dasar dan strategi kebijakan dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila. Poin B, pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Poin C, penyusunan materi, metodologi, monitoring, dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian poin D, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian poin E, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Poin F, pelaksanaan sosialisasi dan kerjasama serta hubungan dengan lembaga negara, kementerian atau garis miring lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan elemen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian poin G,
pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, serta riset dan inovasi nasional. Dan poin H, pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan sistem politik yang demokratis. Kemudian poin I, pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam sistem perencanaan pembangunan nasional daerah. Kemudian poin J, perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atas pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi kepada Presiden. Kemudian ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu diatur dengan peraturan BPIP. Kemudian pasal 9. BPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan ayat 2 terdiri atas Dewan Pengarah dan Pelaksana. Kemudian ayat 2, Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh ketua yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Pengarah. Kemudian pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh kepala dan dibantu oleh wakil kepala, sekretariat utama, dan meliputi. Dan deputi, maaf. Kemudian pasal 10. Pasal 10 ayat 1, Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2 dapat menunjuk ketua atau salah satu anggotanya untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah di kementerian badan yang diselenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan inovasi. Kemudian ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi ex officio Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Presiden yang mengatur mengenai tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja kementerian badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan inovasi. Kemudian pasal 11, ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tata kerja dan keuangan dan keprotokoleran serta fasilitas BPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 diatur dengan peraturan Presiden. Nah, selanjutnya bab 5, partisipasi masyarakat. Di sini ada pasal terdiri dari pasal 12 ayat 1 masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian ayat 2 partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di berbagai bidang dalam rangka implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian ayat 3, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Kemudian pasal 4, ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam peraturan BPIP. Selanjutnya bab 6, pendanaan. Di sini ada terdiri dari pasal 13, pendanaan untuk penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila bersumber dari A, anggaran pendapatan belanja negara, B, anggaran pendapatan belanja daerah, dan atau C, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya bab 7, ketentuan penutup. Pasal 14, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan ideologi Pancasila dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan belum dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Kemudian pasal 15 ayat 1, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan ideologi Pancasila disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 2, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling lama 2 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 16, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Dan pasal 17, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, jadi itulah tadi kiranya isi dari apa yang ditetapkan di rancangan undang-undang ini, yaitu yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Jadi menurut kita semua, apakah undang-undang ini tidak perlu ditolak atau tidak ada masalah lagi dan bisa dilanjutkan, dibahas, kemudian disahkan menjadi undang-undang. Jadi silahkan kita pelajari lebih dalam mengenai isi dari setiap undang-undang ini agar kita semua bisa secara langsung berpartisipasi dalam
pembahasan rancangan undang-undang ini. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembahasan sampai akhir. Ya, jangan lupa terus dukung channel ini. Sampai ketemu di video kami yang berikutnya.